Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita membaca kitab Fadlul Islam dari Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah dengan syarah dari Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah. Halaman 14. Qala al-musannifu rahimahullahu. Penulis kitab mengatakan Babu wujubil Islam, bab wajibnya beragama Islam. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu, barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat akan menjadi orang-orang yang merugi. Surat Al-Imran ayat 85. Wa qaulihi ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah adalah hanya agama Islam. Surat Al-Imran ayat 19. Wa qaulihi, dan juga Allah Ta'ala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Ini adalah jalanku yang lurus, yaitu agama Islam. Fattabi'uh, maka ikutilah. Wala tattabi'us subula, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabilih, sehingga kalian terpecah belah dari jalanku, dari jalan Allah. Surat Al-An'am ayat 153. Qala Mujahidun, Mujahid mengatakan, Mujahid di sini maksudnya nama salah seorang ulama, Mujahid bin Jabr rahimahullahu ta'ala, yang merupakan murid dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Mujahid menafsirkan as-subul artinya al-bid'ah wa syubhatu, bid'ah dan syubhat. Bid'ah adalah perkara yang diadakan dalam masalah agama, perkara baru dalam agama. Syubhat artinya perkara yang samar, tidak jelas apakah dia benar ataukah dia salah. Maka Allah Ta'ala katakan di ayat di atas, wala tattabi'us subula, jangan ikuti subul. Subul artinya bid'ah dan syubhat. Maka jangan ikuti bid'ah dan jangan ikuti syubhat. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang membuat perkara baru dalam amrina, dalam perkara kami, itu perkara agama. Dalam perkara kami ini, ma laysa minhu, yang tidak ada landasannya dalam agama, fahuwa raddun, maka tertolak. Akhrajahu, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Wa fil lafdhin, dalam lafaz yang lain, man amila amalan laisa alaihi amruna, barang siapa yang mengamalkan amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, fahuwa raddun, maka tertolak. Walil Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba, setiap umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Qila wa man ya'ba, para sahabat bertanya, siapa yang enggak mau masuk surga wahai Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah, kata Nabi, barang siapa yang taat kepadaku maka akan masuk surga. Wa man asani faqad aba, orang yang bermaksiat kepadaku, yang tidak mau taat kepada Nabi, maka dia tidak mau masuk surga. Wa fi sahihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dalam as-sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, abghadun nasi ila Allah thalathatun, orang yang paling Allah murkai ada 3 macam. Yang pertama, mulhidun fil harami, orang yang berbuat penyimpangan di tanah haram, baik tanah haram Makki di Mekah
atau tanah haram madani di Madinah. Wa mubtaghin fil islami sunnata jahiliyatin, dan orang-orang yang mencari-cari atau menghidupkan kembali sunnah jahiliyah, kebiasaan orang jahiliyah fil Islam ketika dia sudah masuk Islam atau dalam agama Islam. Sudah masuk Islam, dalam agama Islam dia ingin mencari-cari, ingin menghidupkan kembali kebiasaan orang jahiliyah. Yang ketiga, wa mutallibu dammi imri'in bighairi haqqin liyuhriqa dammahu. Orang yang menuntut darah orang lain, menuntut nyawa orang lain namun tanpa hak, tanpa kebenaran. Liyuhriqa dammahu, untuk menumpahkan darah dia. Qala Syekhul Islami Ibnu Taimiyah qaddasahullahu ruhahu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah mengatakan, semoga Allah Ta'ala mensucikan roh beliau. Ya, maksudnya semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa beliau. Beliau mengatakan, qauluhu, sabda Nabi di atas, sunnata jahiliyatin, sunnah jahiliyah, yang dari jufiha kullu jahiliyatin mutlaqatin au muqayyadatin. Termasuk di dalamnya semua kebiasaan orang jahiliyah secara mutlak ataupun secara muqayyad. Ya, secara mutlak artinya kebiasaan jahiliyah secara umum, secara muqayyad artinya kebiasaan jahiliyah dengan tambahan keterangan tertentu. Kebiasaan jahiliyah yang spesifik. Ya. Maksudnya, di sini dijelaskan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Maksudnya fi syakhsin duna syakhsin. Ya, muqayyad artinya fi syakhsin, pada orang-orang tertentu secara spesifik. Ya, bukan hanya itu maksudnya. Ya, jadi secara mutlak dan muqayyad. Ya, muqayyad artinya kebiasaan jahiliyah yang ada pada orang per orang tertentu. Namun yang dilarang sama Nabi bukannya muqayyad saja, namun secara mutlak semuanya. Kitabiyatin au wathaniyatin, baik orang jahiliyah yang kitabiyah, maksudnya Yahudi atau Nasrani, au wathaniyah atau wathaniyah. Wathaniyah artinya penyembah berhala. Ya, agama selain agama kufur selain Yahudi dan Nasrani. Au ghairihima, atau yang selain keduanya. Min kulli mukhalafatin lima ja'at bihi al-mursalun. Semua agama yang menyelisihi, yang menentang ajaran yang dibawa oleh para rasul. Wa fi sahihi, dan dalam as-sahih, an Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, ya ma'syaral qurra'i istaqimu. Wahai para qurra. Qurra di sini secara bahasa artinya orang yang membaca. Ya. Namun al-qurra bukan berarti sekedar orang yang membaca Al-Qur'an, bukan. Al-qurra di dalam istilah orang-orang terdahulu, di istilah para sahabat, maksudnya orang-orang yang belajar agama. Orang yang belajar agama disebut qurra. Ya, orang yang punya ilmu, para muta'allim, orang yang belajar agama, disebut qurra. Ya, karena mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Istaqimu, hendaknya kalian berlaku lurus. Hendaknya kalian terapkan agama, beragama dengan benar. Ya, berlaku lurus artinya beragama dengan benar, ya, sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Fa anistaqim fa istaqamtum faqad sabaqtum sabqan ba'ida. Kalau kalian tetap istiqamah di atas jalan yang lurus, maka kalian akan terdepan, ya, sangat-sangat terdepan, sangat jauh terdepan. Artinya akan selamat, akan sukses, akan bahagia. Fa in akhadtum yaminan wa shimalan faqad dalaltum dalalan ba'ida. Namun kalau kalian belok kanan atau kiri, kalian tidak lurus, tidak istiqamah, mencari jalan-jalan yang lain, mencari ajaran yang lain, maka kalian akan sesat
dengan kesesatan yang jauh juga. Wa an Muhammad ibn Waddah, dari Muhammad bin Waddah, annahu kana yadkhulul masjid, bahwasanya beliau pernah masuk masjid, wa yaqifu 'alal hilaqi, kemudian beliau berdiri pada sebuah halaqah, ya. Beliau berhenti pada sebuah halaqah. Wa yaqulu, kemudian ia mengatakan, fadzakarahu, mengatakan hadis di atasnya. Ya ma'syarul qurra istaqimu, dan seterusnya. Wa qala anba'ana Ibnu Uyainah. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, an Mujalidin, dari Mujalid, an Sya'bi, dari Asy-Sya'bi, an Masruqin, dari Masruq. Qala Abdullah, yakni Ibnu Mas'udin. Telah berkata Abdullah, maksudnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, laisa ammun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Kata beliau, kata Abdullah bin Mas'ud, tidak ada tahun kecuali setelahnya itu lebih buruk dari tahun tersebut. La aqulu ammun akhsabu min amin. Tidak aku katakan bahwasanya tahun ini itu lebih akhsab, lebih subur daripada tahun depan. Wala amirun khairun min amirin. Dan bukan juga maksudnya pemimpin yang sekarang itu lebih bagus daripada pemimpin setelahnya. Lakin dhahabu ulama'ikum wa khiyarikum. Namun yang saya maksud adalah dengan kepergiannya ulama kalian dan orang-orang yang baik di antara kalian. Ya. Dengan kepergian ulama, kepergian orang-orang yang saleh, yang berada di atas kebenaran, maka setelah itu kondisi umat lebih buruk. Thumma yahdutsu aqwamun yaqisuna al-umura bi ara'ihim. Kemudian datanglah sekelompok orang yang yaqisun, yang mereka menganalogikan perkara-perkara agama bi ara'ihim, dengan opini-opini mereka. Ya. Maka datanglah orang-orang yang beragama dengan pakai analogi-analogi akal, pakai logika-logika, tidak pakai dalil. Fayanhadimu al-islamu wa yuthlamu, dan hancurlah Islam dan hancur. Ini sampai sini perkataan Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Qala syarihu waffaqahullahu, syarih yaitu Syekh Saleh Al-Utsaimin, semoga Allah memberikan taufik kepada beliau. Beliau mengatakan, maksudut tarjamati, yang dimaksud dalam matan adalah bayanu hukmil islami wa annahu wajibun. Menjelaskan hukum masuk agama Islam dan bahwasanya hukum masuk Islam adalah wajib. Wajib bagi setiap manusia untuk masuk agama Islam. Wal wujubu, ya, judul dari bab di atas adalah wujubul Islam. Kata-kata wujub artinya muqtada al-ijab. Wujub artinya hasil dari kewajiban. Ai al-atharu al-murattabu alaih. Maksudnya al-athar, hasil yang dihasilkan dari kewajiban. Falamma kana al-islamu wajiban, ketika Islam itu hukumnya wajib, berislam itu hukumnya wajib, ta'allaqa wujubuhu bil khalqi, maka kewajiban itu dikenakan kepada seluruh makhluk. Ya. Maka berislam itu hukumnya wajib, dan wujub, kewajibannya ini terkena kepada siapa? Terkena kepada seluruh khalqi, seluruh makhluk, seluruh manusia. Wal Islamu al-muradu huna, dan Islam yang dimaksud di sini adalah ad-dinul ladzi bu'itsa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal muradu bi wujubihi, dan yang dimaksud dengan wajibnya masuk Islam adalah mutalabatul khalqi biltizami ahkamihi, dituntutnya seluruh manusia untuk beriltizam, untuk terus patuh kepada hukum-hukum Islam,
fil khabari, dalam khabar, wa talabi, dan juga dalam tuntutan. Khabar maksudnya info-info dan kabar-kabar yang ada dalam Al-Quran dan hadis, maka wajib untuk dibenarkan. Talab artinya perintah dan larangan. Perintah dan larangan wajib untuk dipatuhi oleh seluruh manusia. Ya, seluruh manusia wajib untuk masuk Islam. Wa dzakara al-musannifu rahimahullahu li tahqiqi maqsudi tarjamati thamaniyata adillatin. Penulis untuk menguatkan maksud dari matan boleh membawakan 8 dalil. Fadalilu al-awwalu, dalil yang pertama, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima. Wa dilalatuhu ala maqsudi tarjamati. Sisi pendalilan dari matan ini, ma fihi min wa'idin atau ma fihi min wa'idi man ibtagha ghairal islami dinan, yaitu menyebutkan ancaman terhadap orang yang mencari agama selain Islam. Wal wa'idu al-mujibu lil khusrani la yakunu illa ala tarki wajibin. Dan ancaman yang bisa menghasilkan khusran, yang bisa menghasilkan kerugian di akhirat, ini tidak mungkin terjadi kecuali ala tarki wajibin, kalau seseorang itu meninggalkan kewajiban. Au fi'lin muharramin, atau melakukan perbuatan yang haram. Ya. Maka ayat di atas ada ancaman, dan orang yang terkena ancaman di atas diancam dengan khusran, kerugian di akhirat. Ya, ancamannya kepada siapa? Orang yang enggak mau masuk Islam. Menunjukkan bahwasanya enggak mau masuk Islam itu perbuatan haram. Menunjukkan bahwasanya masuk Islam hukumnya wajib. Wal mutawa'adu alaihi huwa, dan yang diancam dalam ayat di atas adalah ibtigha'u dinin ghairi dinil islami. Ya, perbuatan mencari-cari agama selain agama Islam. Fayakunu ad-dukhulu fihi wajiban. Maka masuk ke dalam Islam itu hukumnya wajib. Li'anna salamata minal khusrani la tandafi'u illa bi ayyakuna al-'abdu musliman. Karena keselamatan dari kerugian di akhirat ini tidak mungkin tercapai kecuali dengan seorang hamba itu masuk menjadi seorang muslim. Fadilalatul ayati ala wujubil islami murattabatun fi muqaddimatin thalathin. Maka sisi pendalilan ayat di atas tentang wajibnya masuk Islam ini terkait dalam 3 muqaddimah, dalam 3 poin. Ulaha, yang pertama, wa'idu man ibtagha ghaira dinil Islam. Dalam ayat di atas terdapat ancaman bagi orang yang mencari-cari agama selain Islam. Ya, maka ini menunjukkan masuk Islam wajib. Wa thaniyatuha, yang kedua, annal wa'ida al-mujiba lil khusrani la yakunu illa ala tarki wajibin aw fi'li muharramin. Ancaman yang bisa menghasilkan khusran, kerugian di akhirat, ini enggak mungkin terjadi, enggak mungkin ditujukan kecuali kepada orang yang meninggalkan kewajiban atau melakukan yang haram. Ya, maka adanya ancaman di ayat di atas menunjukkan mencari agama selain Islam itu hukumnya haram, dan beragama Islam hukumnya wajib. Wa thalithatuha, yang ketiga, anna salamata minal khusran takunu bi ayyalzamal abdu dinal Islam. Keselamatan dari kerugian ini hanya bisa didapatkan kalau seseorang hamba masuk agama Islam. Maka menunjukkan masuk agama Islam itu wajib. Famuntaha hadhil muqaddimati thalathi wa ijabul Islam. Maka kesimpulan dari 3 poin di atas yaitu wajibnya masuk agama Islam. Demikian yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.